Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Yuliana dengan beliau Ibu Lina Rahmawati SPD sebagai guru pengampu potensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak. Pertama kali Ibu menjadi guru di SMK Negeri 1 Kebumen ini, Ibu pertama kali pada tahun berapa Bu? Tahun 2004. Saya wisuda tahun 2004, kemudian langsung mendapatkan kesempatan untuk mengajar di sini. Lah, saat pertama kali Ibu masuk atau memasuki wilayah SMK Negeri 1 Kebumen itu, yang Ibu lihat atau pertama kali terpikirkan itu seperti apa Bu? Ya, yang pertama tentunya kebetulan karena saya belum pernah menginjakan kaki di sini ya, karena saya kebetulan dari SMA Negeri 1 Kebumen, kemudian saya mengajar di sini di SMK tentunya berbeda ya, dari struktur kurikulumnya juga berbeda. Di SMA saya belajar akuntansi dalam 1 minggu itu hanya sedikit durasi pelajarannya dan materinya masih dasar. Sementara di SMK ketika saya mengajar di sini itu materinya sudah mendalam. Ya, kemudian saya juga melihat anak-anaknya. Kebetulan saya ketika pertama kali mengajar itu langsung kelas 3 Mbak. Kelas 3 waktu itu kebetulan terakhir kali kurikulum 99. Kalian belum lahir ya? Ya belum Bu. Kurikulum 99 saya ke sini langsung mengajar kelas 3. Kelas 3 otomatis kan materinya sudah tinggi ya, sudah mendalam sekali ya. Nah, saya lihat di sini anak-anaknya itu pinter-pinter dan juga tentunya terampil-terampil. Kemudian tekun yang jelas gitu. Itu yang kesan saya yang peroleh ketika saya mengajar pertama kali di sini. Akuntansi sendiri itu pernah memenangkan juara apa saja sih Bu? Untuk siswanya ini untuk level yang paling tinggi ya, siswanya itu pernah menjuarai lomba kompetensi siswa tingkat provinsi tahun 2014 atas nama Isnaini Sandi Rahayu. Kebetulan yang bersangkutan juga diterima di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, atau sekarang namanya PKN ya, PKN STAN ya istilahnya ya. Di sana juga dia berprestasi, dia lulus cum laude, dan karena cum laude itu dia ditempatkan di Direktorat Jenderal Keuangan. Itu capaian yang tertinggi dari prestasi siswanya. Kemudian juga beberapa memenangkan penghargaan, misalnya lomba accounting contest Polines tahun 2020 ini juga juara 1 ya. Kemudian di UGM juga juara 1 Olimpiade Akuntansi. Kemudian di Universitas Muhammadiyah Magelang juga juara 1. Di UMP juga waktu itu Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu juga juara umum, menangkan juara umum. Ya, itu beberapa prestasi yang patut dibanggakan dari siswa kompetensi kalau akuntansi keuangan dan lembaga. Selain itu juga kebetulan ini beberapa tahun ke belakang siswanya itu beberapa itu lolos STAN ya, lolos masuk seleksi STAN ya. Tahun kemarin malah ada 7 siswa. Banyak. Ya. 3 diantaranya masuk di D3 akuntansi, kemudian yang 4-nya itu D1. Kalau tahun sebelumnya itu tiap tahun ya, paling banter hanya 1 kayak gitu, 1 atau 2 gitu. Tahun kemarin alhamdulillah ada 7. Tapi tahun sekarang karena sedang prihatin ya Mbak, masa pandemi seperti ini dari pusat, dari Menteri Keuangan dan juga dari STAN-nya itu memutuskan untuk tidak menerima ya seleksi tahun ini, sehingga bagi siswa-siswa yang menginginkan sekali masuk ke STAN kemudian terpentok oleh batasan maksimal usia, karena kan usia tertentu ya maksimalnya, kebetulan kok sekarang itu menjadi tahun terakhir, itu kan juga kasihan ya, kasihan padahal punya potensi yang besar untuk bisa lolos seleksi gitu. Ternyata dampak corona ini sangat berpengaruh ya Bu terhadap prestasi anak-anak. Cita-cita terutama. Kemudian apa yang Ibu lakukan karena dalam kondisi yang cukup memprihatinkan ini, bagaimana Ibu itu mempertahankan gimana sih untuk anak-anaknya itu biar tetap berprestasi walaupun tetap di rumah saja?
Ya. Untuk di masa pandemi seperti ini ya, sekolah memutuskan dan juga pemerintah untuk memutuskan untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh ya, dengan segala macam keterbatasan yang ada, ya kan. Kita dari SMK ya, SMK Negeri 1 Kebumen memutuskan untuk menggunakan aplikasi psikologi ya Mbak, dalam proses pembelajaran jarak jauhnya dengan berbagai macam kendala yang ada. Tapi tentunya dari kami sebagai guru terus mendorong siswa untuk meningkatkan motivasi belajarnya, meskipun di rumah tapi tetap harus berusaha untuk meningkatkan belajarnya ya. Jangan karena PJJ kemudian bermalas-malasan kayak gitu ya. Tetap motivasi belajar itu harus ditingkatkan sehingga bisa berprestasi kayak gitu. Cara Ibu sendiri untuk memotivasi anak peserta didiknya itu bagaimana Bu? Boleh dong dikasih tahu tipsnya itu apa saja? Ya. Kalau dari saya pribadi yang sering saya share di kelas adalah berusaha untuk menanamkan pada siswanya motivasi belajar. Bisa karena terbiasa. Itu yang saya berikan kepada siswa-siswa. Bisa karena terbiasa. Maksudnya apa? Bahwa dan kita belajar dengan tekun, belajar dengan giat, ya, belajar dengan rajin, maka kemampuan, keterampilan, kecakapan, kompetensi itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, jadi bisa karena terbiasa sehingga nanti kita bisa berprestasi baik itu di bidang akademik maupun non akademik gitu ya. Saya juga sering memberikan motivasi kepada anak, istilahnya DUITS ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, dan S-nya adalah sedekah. Masya Allah, bagus sekali Bu. Jadi orang yang berdoa, rajin berdoa, tapi dia tidak mau berusaha, maka orang itu adalah orang yang malas, ya kan? Kemudian orang yang rajin berusaha tapi tidak mau berdoa, maka dia adalah orang yang sombong. Dan tak lupa kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar dan juga berserah diri atau tawakal. Jangan lupa ditambah satu lagi, yaitu dengan kita mengisikan sebagian yang kita punya ya, dengan bersedekah. Nah, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita, ingin menjadi tujuan hidup kita itu bisa dipermudah. Baik Ibu, cukup dulu sampai di sini. Apa Ibu ada yang mau diberikan motivasi atau kata-kata untuk peserta didik yang melihat acara ini Bu? Untuk siswa SMK Negeri 1 Kebumen yang di rumah yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tetap semangat belajar ya, tetap tingkatkan motivasi belajarnya, tetap berprestasi sesuai dengan slogan dari SMK Negeri 1 Kebumen, tiada hari tanpa prestasi. SMK bisa. Salam sehat. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir dalam acara obrolan santai ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Masya Allah, grogi banget.